Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Maftuha dari Setia Dewantara dari Manajemen Pemasaran KS2B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen perubahan atau change of management. Nah, di sini apa sih manajemen perubahan itu? Manajemen perubahan itu merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya suatu perubahan di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, perubahan itu dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut. Nah, di sini juga ada 3 definisi dasar mengenai manajemen perubahan. Yang pertama adalah tugas mengelola perubahan. Untuk yang kedua adalah bidang ilmu ataupun kumpulan pengetahuan. Dan yang ketiga adalah wilayah praktek profesional. Nah, di sini ada juga tujuan dan juga manfaat dari manajemen perubahan tersebut. Perubahan itu mempunyai manfaat sendiri bagi kelangsungan hidup bagi suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan juga bahwa usia organisasi tersebut itu tidak akan bertahan lama. Di sini perubahan juga bertujuan agar organisasi itu tidak menjadi statis melainkan tetap dinamis di dalam menghadapi perkembangan zaman dan juga kemajuan teknologi. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang untuk melakukan perubahan. Yang pertama adalah faktor internal. Yang pertama ada konsumen, ada pemasok, ada pesaing, pemerintah, dan juga lembaga keuangan. Di sini juga ada faktor eksternal. Yang pertama meliputi karyawan, perubahan tujuan organisasi, kebijakan manajerial, dan juga teknologi. Nah, di sini juga disebutkan dari karakteristik pelaku perubahan. Yang pertama adalah memiliki pemikiran dan juga ide inovatif, bersemangat dan juga berani. Yang kedua adalah selalu mencari hal-hal yang baru, yang menantang dengan mempertimbangkan resiko yang tidak terlalu tinggi. Dan yang ketiga adalah ingin selalu melihat organisasi, masyarakat, institusinya itu maju dan juga berkembang, serta memiliki komitmen dan juga loyalitas yang tinggi terhadap lembaga. Dan yang keempat adalah pandai berorganisasi, cerdik di dalam berpolitik, mengerti sistem kekuasaan, serta batas perubahan yang ingin dilakukan. Dan yang terakhir adalah dapat menjadi anggota dan juga pemain tim yang efektif, serta mudah dan juga senang berkawan ataupun bergaul. Di sini juga ada tipe-tipe perubahan organisasi. Yang pertama adalah development change, yaitu merupakan perubahan kecil yang berupa pengembangan organisasi, perubahan rancangan mata kuliah, dan juga sebagainya. Dan development change itu memerlukan waktu kurang lebih 1 sampai dengan 2 tahun. Yang kedua adalah transitional change, yaitu merupakan perubahan transisi yang berupa perubahan kurikulum, keterkaitan antara mata kuliah yang ada, terus pengadaan perpustakaan di berbagai fakultas dan juga sebagainya. Dan hal ini memerlukan waktu 3 sampai dengan 5 tahun. Dan yang terakhir adalah transformational change yang merupakan perubahan transformasi yang fundamental dan juga berdampak drastis. Yang misalnya perubahan struktural, pengangkatan pegawai dan juga sebagainya. Yang memakan waktu mulai dari 1 tahun sampai dengan 1 dekade ke depan. Nah, di sini juga disebutkan dalam komponen di dalam pengelolaan perubahan. Untuk yang pertama ada tujuan perubahan, yang kedua ada aspek strategis yang perlu diubah, yang ketiga ada strategi perubahan yang diterapkan, ada sumber daya, terus manajer perubahan, agent of change, dan juga organisasi, dan yang terakhir adalah target audience yang pasti. Nah, yang terakhir di sini ada langkah-langkah yang perlu ditempuh sebelum mengimplementasikan perubahan. Yang pertama ada identifikasi orang ataupun lembaga yang terkena dampak perubahan tersebut. Yang kedua, bagi mereka yang terkena dampak, identifikasikan yang memegang peranan penting maupun yang biasa. Ya, dan yang ketiga ada identifikasikan mereka yang mau setuju dan mau bekerja sama maupun yang menentang dengan cara menyusun pemetaan dan juga rencana kerja.
Dan yang terakhir adalah kembangkan cara memperoleh dukungan dan juga menetralisir mereka yang menentang inisiatif perubahan tersebut. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.